Audio Jungle. Terkait dengan surat permohonan audiensi dari Dibas, ini kami disposisi hari ini untuk menerima jenengan semua, yaitu kami menerima masukan dari Dibas. Nanti kami minta masukannya disampaikan secara resmi kepada kami. Untuk itu kami buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Dibas untuk menyampaikan. Baik, Bapak-bapak dan teman media, bahwa perlu diketahui bahwa Ormas Dibas hadir di ruangan ini semata-mata ingin berperan aktif untuk mewujudkan khususnya dunia pendidikan di Cilacap ini betul-betul lebih maju. Kemudian pilar utama Bangga Bangun Desa, pilar pendidikan betul-betul menjadi concern kita bersama untuk agar supaya apa yang di lapangan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, karena mengingat waktu yang sudah terpotong kurang lebih 1,5 jam sesuai dengan jadwal, Bapak Ketua yang saya hormati, bahwa kami berada di ruangan ini menindaklanjuti keluhan dari masyarakat atau informasi dari masyarakat sekaligus temuan kami dari lapangan berkenaan dengan persoalan yang berada pada surat yang kami layangkan, yaitu terkait dengan masalah sumbangan atau apapun istilahnya. Ada yang mengatakan itu pungutan, ada yang mengatakan itu sumbangan. Mari nanti kita bedah bersama di sini agar supaya lisensi sumbangan, lisensi pungutan itu betul-betul nanti clear, bisa dibicarakan di ruangan ini. Baik. Rujukan kami adalah Perda 6 2014. Perda 6 2014 itu adalah terkait dengan pembebasan biaya pendidikan dasar di Kabupaten Cilacap. Yang kedua adalah Permendikbud 7516 terkait dengan masalah komite, dan rujukan yang berikutnya adalah Permendikbud 44 2012 terkait dengan masalah pungutan dan sumbangan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kami beberapa waktu terakhir ini kedatangan beberapa anggota masyarakat yang mengeluhkan adanya penarikan sejumlah dana dari wali murid yang itu oleh komite sekolah ataupun sekolah dinamakan sumbangan dari wali murid. Namun setelah kami mendengarkan informasi dari masyarakat dan ke lapangan bahwa apa yang kemudian dikatakan sumbangan itu dalam praktek penggalian dananya ada bias, ada praktek-praktek yang itu mengarah pada tindakan pungutan. Contohnya antara lain dalam proses musyawarah itu tidak mencerminkan proses musyawarah yang demokratis. Berasal dari informasi dari wali murid bahwa dalam proses musyawarah ini seolah-olah wali murid ini tidak mempunyai hak sanggah, hak untuk mengajukan usul, sehingga apa yang dipaparkan oleh komite itu dalam tanda kutip harus disetujui oleh wali murid. Nah, di sini kami menilai ada semacam unsur rekayasa agar seolah-olah pernyataan yang dibuat oleh wali murid itu adalah pernyataan yang merupakan murni sebuah keikhlasan untuk menyumbang. Namun dalam hal membuat pernyataan perlu saya sampaikan di sini bahwa wali murid dalam memberikan pernyataan kesanggupan itu tidak diberi ruang dan waktu untuk berkonsultasi dengan keluarga. Karena beban yang harus dipikul wali murid dalam rapat sesuai dengan kebutuhan sekolah ini
mestinya kan yang hadir dalam rapat itu harus berembuk dulu dengan keluarga yang ada di rumah. Namun praktek di lapangan bahwa saat itu akhir rapat, kemudian saat itu pula peserta rapat harus membuat surat pernyataan sanggup membayar sumbangan sekian. Nah, di situ ada beban psikis dari wali murid manakala tidak membuat pernyataan sanggup menyumbang. Ada kekhawatiran, mungkin bahkan ketakutan wali siswa ini jangan-jangan sampai nanti anak saya kena sanksi dan sebagainya. Ini perlu kita sadari bahwa kita sebagai orang tua, sama-sama sebagai orang tua, bahwa akan merasa khawatir, takut manakala anak kita yang sedang di sekolah di suatu sekolah diperlakukan yang kurang pas. Kemudian format surat pernyataan itu kan sudah dibikinkan oleh pihak sekolah. Mestinya kalau itu pernyataan yang dibuat oleh seseorang dan itu ada redaksi pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tetapi ketika tidak ada ruang dan waktu untuk membicarakan dengan keluarga terkait dengan kesanggupan menyumbang itu adalah sebuah bentuk yang kami katakan adalah sebuah bentuk pemaksaan. Mengapa harus saat itu dibuat pernyataan? Kenapa tidak diberi kesempatan untuk dibawa ke rumah? Beban yang harus ditanggung wali murid itu ketika harus menyumbang kepada pihak sekolah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa seolah-olah sekolah ini setiap tahunnya wajib menggali dana dari wali murid. Bukan berarti kami bukan berarti kami menolak pihak sekolah itu minta sumbangan kepada wali murid. Tetapi sumbangan yang digali dari wali murid ini seharusnya betul-betul digunakan untuk pembiayaan skala prioritas. Contoh, untuk honor guru. Kami sangat setuju ketika minta sumbangan dari wali murid itu untuk memberi tambahan honor guru. Kami sangat setuju. Tapi kalau untuk pengadaan fisik, sarana prasarana, itu bukan tanggung jawab sekolah. Itu tanggung jawab negara. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Sarana prasarana ini menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab sekolahan. Sekolah itu kewajiban utamanya adalah melaksanakan pembelajaran. Untuk pengadaan sarana dan prasarana itu adalah menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Kalau memang ada hal-hal yang belum bisa didanai oleh pemerintah, boleh dong minta sumbangan kepada wali. Tapi yang betul-betul urgent, jangan membuat pagar, membuat gapura, membuat taman. Ini kan tidak mendukung langsung pada proses pembelajaran. Padahal tugas sekolah itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan wali murid, bukan untuk mengadakan sarana fisik yang hanya sebatas menunjang, bukan kebutuhan pokok. Ini yang perlu kami kritisi, yang nomor 2. Kemudian ini tertuju juga kepada pihak dewan ini, agar supaya mengontrol terkait usulan dari Dinas Pendidikan tentang sarana dan prasarana dan fisik. Sejauh mana verifikasi lapangan, apakah betul itu tepat sasaran? Jangan sampai kemarin mendapat bantuan, sekarang mendapat bantuan lagi, hanya karena ada kedekatan personal antara pihak-pihak yang mengajukan dengan pihak dinas atau pihak yang terkait. Untuk itu, dalam forum ini kami Ormas Gibas selaku bagian dari masyarakat setelah melihat fakta di lapangan, kami menolak adanya pungutan sekolah. Bukan berarti kami tidak setuju dengan adanya sumbangan dari wali murid, kami setuju, tapi mohon untuk yang skala prioritas. Khususkan untuk honor guru yang selama ini guru itu menjerit. Kemudian urusan fisik adalah urusan negara, urusan pemerintah.
Jangan kemudian sekolah ini mengada-ada setiap tahunnya harus ada kegiatan fisik, proyek fisik. Ini nggak boleh ada ke depan. Dewan harus betul-betul turun ke lapangan untuk mengawasi itu. Apalagi Pak Ketua, apalagi nih para Bapak dan para rekan-rekan, situasi pandemi sekarang masih ada pihak-pihak yang dikatakan orang intelektual ini. Lembaga sekolah kan di situ ada orang-orang intelektual. Masyarakat yang sedang kelaparan masih diminta bantuan untuk membangun pagar lah, membangun gapura lah, membangun taman lah. Coba ini menjadi concern kita bersama, jangan sampai ada eksploitasi terhadap wali murid hanya untuk sekedar bermewah-mewah mewujudkan fisik sekolah. Tapi yang lebih penting harus diutamakan adalah mutu atau output dari SDM-nya, bukan fisik gedung sekolahnya. Itu, terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf, nanti sambung dengan teman yang lain. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin ada yang mau melengkapi. Silakan. Hormati, dalam hal ini saya dari jajaran Ormas Kibas, tapi berposisi di sini sebagai wali murid, anggota komite sekolahan. Apa yang disampaikan Ketua Kibas tadi, Pak Bambang, itu memang betul apa yang sudah kami dapati, kami temukan di lapangan. Karena saya ini adalah selaku wali murid dan setiap tahun diundang oleh komite untuk rapat paripurna perencanaan anggaran tahun yang akan datang, dan juga LPJ komite tahun anggaran yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal di sini yang patut kita cermati dan kita awasi, kita luruskan. Karena saya ini adalah selaku wali murid, saya tahu betul apa yang terjadi di sekolah tersebut. Satu, transparansi penggunaan anggaran itu tidak ada di sekolah. Kedua, komite itu hanya dijadikan sebagai pelengkap bemper pihak sekolah. Ketiga, sekolah sekarang ini bukan mengutamakan mutu kualitas SDM anak didik, tapi berlomba-lomba mempercantik bangunan sekolah tersebut, yang pada akhirnya sumber daya manusia anak didik yang dididik di sekolah tersebut itu nomor sekian. Bukankah tujuan sekolah ini adalah mencerdas kehidupan bangsa, meningkatkan SDM siswa? Itu sesuai dengan konstitusi, bukan untuk mempercantik gedung sekolah tersebut. Kalau SDM-nya nol, bagaimana nantinya generasi muda itu bisa berpikir cerdas untuk membangun bangsa? Ini yang perlu kita cermati. Terkait transparansi anggaran tadi, kita tahu di masing-masing sekolah negeri itu cukup besar yang namanya dana BOS yang digelontorkan oleh APBN. Kalau saya nggak salah, per kepala siswa itu 1.100.000 satu tahun. Kalau di sekolah itu siswanya ada 500 orang, bisa kita bayangkan berapa duitnya itu. Penggunaan duit itu sudah diatur oleh undang-undang, oleh peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga diatur oleh Perda nomor 6 Kabupaten Cilacap ini. Jadi begini yang saya katakan, ini tugas dari para bapak-bapak yang terhormat sekalian sebagai selaku pengawas anggaran yang ada di sekolahan. Saya minta Komisi D untuk melakukan pengawasan
kalau perlu bentuk di sini pansus tentang penggunaan BOS di masing-masing sekolah. Banyak sekolah tidak melibatkan komite dalam merencanakan penggunaan anggaran BOS. Jadi komite dijadikan di situ sebagai mengcover semua kebutuhan sekolah. Ini bukti saya bawa LPJ komite salah satu SMP ini semuanya ngawur ini, melanggar aturan dan melanggar undang-undang ini. Nanti saya bagikan ke ketua komisi nanti. Nah, sekolah ini, wali murid ini bukan sapi perah sekolah. Ada beberapa item mata anggaran, penggunaan anggaran di masing-masing sekolah ini yang tidak sepantasnya dibebankan oleh komite. Di sini ada jadi catatan khusus bagi kami, yaitu kegiatan sosial kemasyarakatan. Ada di sini poin yang sangat janggal, digunakan uangnya oleh komite. Satu di sini nih, ini sebagai masukan, gak apa-apa saya buka ya ini ya. Buka aja nggak apa-apa. Ya. Ada di sini sumbangan untuk rehab masjid polsek. Ini tidak nyambung, Pak. Wali murid itu memberikan sumbangan ke sekolah itu adalah untuk kepentingan sekolah tersebut, bukan untuk kepentingan instansi lain atau institusi lain. Ini ngawur ini. Saya minta tolong Komisi D nanti kunjungan ke bawah atau menyampaikan ke Dinas Pendidikan, apakah tidak pernah disosialisasikan ke masing-masing kepala sekolah, dan kepala sekolah apa tidak pernah mensosialisasikan dengan komite. Padahal komite itu di sini jelas dalam Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2016 jelas kedudukannya di sini. Nah, maksud kami, kenapa saya katakan tadi komite ini hanya dijadikan pemper pajangan di sekolah. Saya kejadian baru 2 minggu yang lalu. Saya diundang oleh komite rapat ke salah satu sekolah negeri yang ada di wilayah Cilacap ini. Saya tolak semuanya karena LPJ-nya ini masih perlu dipertanyakan penggunaan uangnya. Dan kedua, penggunaan anggaran di tahun ini rancangannya itu juga tidak jelas mata anggarannya. Jadi asal-asalan. Harapan saya sebagai wali murid, Komisi D yang membidangi tentang pendidikan, mohon ini ditegaskan ke bawah. Kalau perlu tolong dibentuk nantinya pansus tentang penggunaan BOS di sekolah negeri yang ada di Cilacap. Terima kasih Pak Ketua waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahkan lagi, silakan. Ya, saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu semuanya buat yang di sini. Pak Ketua yang saya hormati dan semua rekan-rekan yang di sini yang saya hormati. Saya di sini cuma menambahkan dari rekan saya Pak Buyung. Memang kebetulan belum lama ini saya kemarin diundang oleh suatu SMP di daerah saya. Daerah mana semuanya? Saya Karangkuning, Pak. Dalam segi kemarin kebetulan dari kelas 7 ada pungutan 700, kelas 8 700, kelas 9 650. Yang semuanya itu tidak pernah ada yang namanya rapat dengan wali murid. Itu udah langsung ada RAB-nya dari komite yang udah harus ditandatangani oleh wali murid. Rapat dan agenda tersebut, RAB tersebut, saya pinta tidak boleh, Pak. Karena saya pengen tahu dari RAB-nya tersebut apa sih yang dibutuhkannya, apa sih kegunaannya. Itu terus terang sama komite tidak boleh. Pertama, cuma saya ingat untuk donor guru tidak tetap itu ada, honor tetap tidak ada. Yang kedua, yang saya ini lagi, yang saya tidak masuk akal lagi, dana buat rapat wali murid itu anggarannya kalau nggak salah sampai 11 juta, Pak. Dana untuk Anggaran komite
rapat paling rapat multi komite itu tiap tahun ada Pak, dari kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu ada, dan semuanya itu tidak pernah ada yang namanya rapat dulu dengan anggota wali murid. Semua udah jadi komite itu yang saya yakin komite itu hanya jadi tangan kanannya sekolah, kepala sekolah. Jadi RAB itu udah jadi tahu-tahu Pak, tahu-tahu harus ini, dan setelah itu langsung harus dibikin surat pernyataan. Yang saya rasakan Pak, wali murid itu tidak bisa mengatakan saya nggak mau, nggak bisa. Hanya setuju, karena apa? Udah ada seperti itu. Jadi tidak ada ruang untuk yang namanya adu argumen, minta usulan, itu nggak ada. Hanya langsung rapat komite untuk ini udah kasih surat pernyataan, setuju apa enggaknya gitu loh. Semuanya bilang setuju, kan apa? Dia itu wali murid itu tidak mau. Ya seperti tadi Pak Ketua bilang, tidak mau anaknya nanti kalau nggak di sini ada efek sampingnya, kamu nggak dikasih surat ini buat bisa ikut tes. Ada yang seperti itu. Diintimidasi, iya. Dan masalah kartu PIP dan KIP itu ada lagi Pak. Ada bantuan yang seharusnya kan KIP atau PIP itu kan untuk kebutuhan sekolah, anak sekolah butuh ini. Karena berhubung si anak itu tidak bisa membayar yang dana 700 untuk kebutuhan sekolah, akhirnya kan dana PIP disalurkan ke sumbangan itu. Akhirnya kebutuhan si anak itu untuk beli tas, untuk beli sepatu terbengkalai Pak. Itu merasa pada diri saya pribadi dan sama rekan-rekan wali murid yang lain. Seperti Pak Buyung tadi katakan, dana BOS dari SD, SMP kan udah ada. Berapa per kepala ya? 1,5 juta, 1.200.000. Jadi memang yang kami harapkan seperti ini tadi Pak Buyung, seperti ada tim khusus turun gitu loh. Itu di setiap tahun di sekolah itu tersebut itu ada Pak. Ya itu dana itunya udah ada, harus bayar segini, harus bayar segitu. Yang intinya si wali murid itu tidak bisa menang karena ada intimidasi buat si anaknya. Itu memang saya sering diundang dan saya datang, saya diam. Itu cuma itu aja Pak. Terima kasih. Tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depannya pendidikan di Kabupaten Cilacap itu bisa lebih maju. Itu aja Pak, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari Gibas dan dari wali murid, saya terima kasih sekali banyak masukan yang sudah kami catat ini dari Pak Bambang ya. Jadi yang pertama di musyawarah wali murid tidak punya prasangka, tidak diberi waktu untuk konsultasi dengan keluarga, untuk menentukan format sudah ditentukan, sudah kita catat, sudah kita komunikasi dengan dinas dan kepala sekolah yang kita. Terus di sini juga kita lihat bahwa maksud dan tujuan dari Gibas bukan berarti menolak total kan gitu, tapi skala prioritaskan. Yang saya lihat sih tadi satu untuk honor guru itu, tadi kalau pembangunan dan renovasi menjadi tanggung jawab negara. Walau kita lihat di PP yang baru PP 57 2021 ya Pak Daryono ya, itu sarana prasarana memang masih boleh dari sumbangan. Betul. Seperti itu, tapi sarana prasarana bukan yang gedung pokok ya, inti seperti itu. Nanti kita sediakan juga. Kita juga terima kasih nih atas kritiknya kepada kami anggota Dewan itu untuk mengontrol anggaran yang ada di dinas. Insya Allah kami tiap tahun selalu rapat dengan dinas, kita kontrol mana yang menjadi skala prioritas sesungguhnya. Dan kita selalu menekankan bahwa 20% anggaran dinas pendidikan itu harus fit kita laksanakan. Intinya Gibas menolak pungutan sekolah yang liar lah, begitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Dari Pak Mulyadi Tanjung, ini juga kita sudah catat. Ini yang pertama meminta transparansi penggunaan sumbangan. Yang kedua Pos dan sumbangan. Pos dan sumbangan. Terus komite jangan hanya dijadikan beber. Itu yang ketiga, sekolah berlomba-lomba mempercantik fisik, bukan untuk SDM dan mencerdaskan anak didik. Terus penggunaan pos yang 1,1 juta untuk di cross check atau dicek nanti. Terus yang selanjutnya permohonan pembentukan pansus pengawasan penggunaan BOS. Ini ada kegiatan sosial ke masyarakat yang tadi disampaikan untuk pembangunan masjid polsek juga ini dianggap kurang tepat. Nanti kita akan cek nanti sekolahnya di mana. Terus yang dari wali murid Karangkucung ya Pak, siapa namanya? Pak Inat. Siapa? Pak Inat. Pak Inat. Ini tadi menyampaikan sudah ada apa angka-angkanya Ya. tanpa ada musyawarah begitu ya. Musyawarah dan minta RAB-nya nggak dikasih. RAB tidak dikasih, betul terus honor guru tidak ada, anggaran untuk komite terlalu besar ya, 11 juta per tahun. Iya. Dan kami yang luar biasa ini masukan ini yang sedang kita cari yaitu KIP, apakah KIP digunakan sesuai atau tidak, ternyata ada yang digunakan untuk sumbangan juga, ini yang kita Iya. Ini terima kasih nih masukannya. Memang kita nggak mau yang KIP itu untuk yang lain, harus sesuai dengan juknisnya. Saya terima kasih atas masukannya dan insya Allah akan kita kerjakan semaksimal mungkin. Hari ini juga kita mengundang Pemdak dan Dinas, Kepala SMP se-wilayah Kota Cilacap dan SD se-Kota Cilacap. Kita akan cross check hal ini, apakah fakta atau cuma cerita seperti itu. Dan ini kita akan nanti soundingkan agar mereka kalau memang ini terjadi ya ke depan harus diperbaiki lah. Sumbangan yang bentuknya sumbangan yang betul-betul sumbangan untuk yang terbaik kepentingan sekolah, hanya tidak betul. Kami juga prihatin kalau sumbangan yang ada itu selalu hanya untuk bangun dan bangun, tapi tidak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini kita juga sangat prihatin dan ini akan kita DPRD insya Allah akan turun ke lapangan, terus peninjauan kerja dan masukan-masukan ini akan kita sampaikan kepada kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita akan ke bawah menemui kepala sekolah. Nanti dibahas di lobi dulu nggih, sebelum kita panggil nanti ada session masuk juga, sehingga nanti kita sondingkan bersama-sama. Yang penting ayo kita bareng-bareng kita niati bersama bahwa apa yang kita lakukan untuk kebaikan dan kebaikan Kabupaten Cilacap ke depan. Pak Suryadi mau nambahin monggo. Terima kasih Pak Ketua Komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komite beserta pimpinan serta anggota Komite Kabupaten Cilacap, kemudian yang hormati Ketua Kibas beserta seluruh jajarannya dan juga dari wali murid yang mewakili serta teman-teman pers yang saya hormati. Langsung saja bahwa beberapa hal yang ingin kami sampaikan menanggapi terkait dengan audiensi siang hari ini yang telah diwakili oleh 3 dari penyampai audiensi, bahwa kami sepakat kalau satuan pendidikan itu tidak boleh untuk melakukan pungutan. Kami sepakat sekali terhadap kami. Karena apa? Untuk dasar hukum dipakai sampai dengan hari ini di pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2014, di mana di sana ada 9 komponen biaya yang tidak boleh. Ya, sepakat untuk itu 9 komponen itu. Akan tetapi ketika yang di luar yang diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2015 pasal 5 di situ atau pasal 4 di situ, itu otomatis mereka bisa untuk melakukan pungutan seperti hanya tadi sampaikan Pak Bambang bahwa enggak, itu pungutan pun boleh kalau di luar 9 komponen itu. Contohnya untuk honor, tambahan honor ya. Karena itu kan tidak diatur di dalam pasal 4 Perda itu, harus kita samakan persepsi dulu loh ya. Nah, samakan persepsi dulu. Jadi tidak kemudian serta-merta tidak boleh sama sekali. Kita itu yang untuk pedoman adalah Perda Nomor 6 tahun 2014. Ya.
Terus kemudian di pasal berikutnya juga di peran serta masyarakat, pasal 14 pada nomor 6 tahun 2014, masyarakat boleh memberikan sumbangan sebagai peran serta masyarakat. Ini harus kita pahami. Hanya yang saya simpulkan, yang menjadi persoalan adalah teknis dalam meminta sumbangan kepada wali murid itu yang menurut kami kurang pas. Yang namanya sumbangan itu kan mestinya sukarela dan semampunya. Dan juga dijelaskan bahwa di situ larangan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2012, di sana sudah jelas diatur dan dinyatakan bahwa tidak boleh membebankan kepada wali murid yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi mohon untuk kita samakan persepsi terhadap hal-hal itu, bahwa kalau memang ada orang miskin kok dibebani sekali, ini harus kita lawan, harus kita tindak terhadap satuan pendidikan yang mengabaikan terhadap pelaksanaan dari Permendikbud itu tadi. Nah, kemudian yang mungkin yang harus kita dorong di sini adalah bahwa kita sadari betul kemampuan keuangan daerah yang saat ini padahal sudah menganggarkan untuk dunia pendidikan itu 30% lebih dari APBD yang ada. Akan tetapi memang faktanya itu memang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan harapan dari masyarakat. Nah, oleh karena itulah sehingga untuk menutup kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan itu, dengan terpaksa mungkin mereka melakukan sumbangan, walaupun kita tahu sebagai rahasia umum ini pungutan yang dikemas dalam bentuk sumbangan, kan seperti itu. Nah, ini makanya yang perlu kita dorong Pak Ketua itu untuk pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang menyadari kemampuan dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan masing-masing sekolah, ini harus diatur mekanisme penarikan sumbangan itu seperti apa, sehingga apa, pendidikan tetap jalan, ya, akan tetapi juga tidak membebankan kepada masyarakat. Karena yang terjadi saat ini sebenarnya kita tahu itu pungutan, tapi yang dikemas dalam bentuk sumbangan dengan berbagai berbagai cara, berbagai modus operandi, istilah dalam hukumnya itu, ya, surat pernyataan segala macam. Tapi namanya sumbangan itu tidak boleh dong sama rata, mestinya kan sukarela. Nah, mereka bingung untuk melakukan itu karena apa? Belum punya. Kita harus perdanya untuk sumbangan itu, tata caranya seperti apa dan bagaimana, kan mungkin mereka juga butuh itu. Nah, makanya atas dasar yang disampaikan oleh Gibas ini tadi, tentunya apa-apa yang kita lakukan ini yang mesti kita pikirkan bersama, khususnya Komisi D dan Dinas, dan juga mohon masukan-masukan terus dari teman-teman dari LSM itu tadi, agar apa, persoalan yang ada yang saat ini terjadi di Kabupaten Cilacap, khususnya di dunia pendidikan, segera teratasi. Akan tetapi pendidikan yang sebagai salah satu layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah itu juga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Anak didik kita bisa menjadi anak didik yang cerdas dan berakhlakul karimah. Amin. Itu mungkin Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah agak